Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope all of you are in good condition. Today we will continue our study in science in Exit 2, Chapter 3. We will continue in what happened in the life cycle of a flowering plant. Apa yang terjadi di siklus hidupnya dari tumbuhan berbunga. Nah, di sini kita akan menjadikan satu siklus-siklus yang kita pelajari sebelumnya, di sini dijadikan satu yang menjadi cycle. Nah, cycle atau siklus dari flowering plant, tumbuhan berbunga, yang pertama kita mulai dari seed dulu ya, dari biji. Biji ini nanti kita akan melihat proses germination. Nah, dulu kita sudah belajar germination. Nanti kita akan menuju ke seedling. Setelah biji itu germination atau berkecambah, nanti akan menjadi bibit. Bibit ini lalu akan menjadi young plant setelah beberapa waktu. Setelah beberapa waktu menjadi tumbuhan yang muda seperti ini, lama-kelamaan nanti akan menjadi adult plant atau tumbuhan yang dewasa. Jangan lupa di sini with flower, ada bunganya kalau ini tumbuhan berbunga. Nah, setelah terjadilah adult plant with flower, di sini ada yang namanya proses pollination, fertilization, and seed production. Nah, di sini kita sudah pelajari kemarin ya, apa itu pollination, fertilization, and seed production. Nah, maka terjadilah adult plant with fruit, tumbuhan yang sudah dewasa tapi ada buahnya, yang awalnya bunga menjadi buah. Nah, setelah ada buah, di sini terjadilah seed dispersal. Jadi ini atau bijinya itu nanti menyebar. Nah, menyebarnya itu dengan berbagai cara kemarin ya. Dan setelah menyebar, terjadilah siklus seed kembali, seedling kembali, young plant, dan seterusnya. Ini muter-muter terus seperti ini ya, namanya life cycle dari bean plant. Ini bean. Nah, ada yang lain lagi ya, di sini kita ada di halaman 83. Some flowering plant can reproduce from plant what such as leaves, stem, and root. Jadi ada beberapa tumbuhan berbunga itu berkembang biaknya tidak seperti tadi cycle-nya. Contohnya ini, Bryophyllum. Nah, ini atau tumbuhan cocor bebek atau tiba urip. Ini cara reproduksinya itu tumbuh dari daun. Nah, daunnya itu bisa tumbuh tanaman baru dari daunnya nih. Kalau kalian pernah lihat di tanamannya mamah kalian, nah coba ada nggak yang kayak gini. Terus selain itu ada ginger. Ginger ini nanti tumbuh barunya itu dari stemnya atau dari batangnya. Nanti akan tumbuh tunas seperti ini dan jadilah tanaman baru. Yang lain ini ada sweet potato. Ini nanti tumbuhan barunya itu akan muncul dari root, dari akarnya. Nah, nanti akan muncul tumbuhan baru. Jadi tidak seperti yang flowering plant yang umumnya tadi ya caranya, tapi ini tumbuh dari bagian tumbuhan itu sendiri. Nah, selain itu ada yang lain. Di sini ada fern and mosses atau ini tumbuhan paku sama lumut. Nah, di sini bagaimana produce seed-nya atau mengeluarkan bijinya. Nah, mereka itu produce spore untuk reproduction. Jadi mereka itu memunculkan spora-spora. Kalau sporanya dari ferns itu kayak gini, titik ya. Ini di dalamnya itu ada spora-sporanya yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau yang moss atau lumut ini nanti ada kapsul-kapsulnya yang di dalamnya ada sporanya. Nah, itu akan untuk menumbuhkan tumbuhan baru. Seperti itu ya. Jadi, untuk rangkumannya yang kalian sudah pelajari, what you have learned today itu adalah ini life cycle of flowering plant, dimulai dari seed, nanti seed germination jadi seedling, seedling lalu menjadi young plant menjadi adult plant with flower. Terus nanti ada proses yang dinamakan pollination, fertilization, and seed production. Nah, nanti setelah ini terjadilah adult plant with fruit.
Nah, kalau sudah ada fruitsnya, pastinya ada bijinya di dalamnya. Nanti ada seed dispersal atau penyebaran dari biji dan cycle-nya berulang kembali. Bisa dipahami ya, ini secara ringkasnya dari life cycle of a flowering plant. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti Ustazah akan kirimkan soal online untuk materi bab 3 ini, mulai dari depan sampai belakang ini ya. Silakan kalian pelajari. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.